seorang pelari mencapai garis finish. Secara amatan indera, kita melihat seorang pelari yang bergerak dari garis start melewati finish. Tetapi kalau kita lihat secara teoritik, bahwa gerak dari satu titik ke titik yang lain itu selalu mengalami pemendekan jarak. Artinya satu gerak mula-mula akan melewati setengah dari jarak yang dituju, lalu kemudian setengahnya lagi, terus setengahnya hingga tak terbatas. Maka secara teoritik ini, seorang pelari tidak akan pernah sampai kepada garis finish. Ini salah satu paradoks yang dinyatakan oleh Zeno. Dalam kesempatan ini, saya akan mencoba membicarakan paradoks-paradoks yang dinyatakan oleh Zeno. Ikuti terus. Dalam tradisi filsafat Yunani ada dua nama Zeno yang kita dengar, Zeno dari Elea dan Zeno dari Citium. Zeno dari Citium adalah Zeno yang berpandangan stoik, sementara Zeno dari Elea adalah yang berpandangan monis, muridnya Parmenides. Kali ini kita akan bicarakan Zeno yang dari Elea, bukan yang dari Citium. Zeno dari Elea ini diperkirakan hidup pada tahun 490 sebelum Masehi hingga 430 sebelum Masehi. Plato menceritakan bahwa Zeno ini adalah murid dari Parmenides. Beberapa pandangannya juga diceritakan oleh Aristoteles, terutama di dalam bukunya yang berjudul Fisika. Zeno oleh beberapa kalangan disebut bahwa pandangannya tidak terlalu berbeda dari gurunya Parmenides. Bahkan argumen-argumen yang dinyatakan tak lebih dari upaya untuk memperkuat pandangan Parmenides, yang mana kita tahu bahwa Parmenides ini adalah salah satu tokoh filsafat yang membicarakan satu pandangan yang utuh, realitas yang utuh, realitas yang tidak terbagi, realitas yang tidak memiliki ruang kosong, realitas yang tidak plural, yang ada ya ada seada-adanya. Nah, dalam kesempatan ini memang sangat menarik membicarakan pandangan-pandangan Zeno di dalam upayanya memperkuat gagasan Parmenides. Oleh beberapa kalangan disebut bahwa Zeno ini di dalam merumuskan pandangannya dinyatakan dalam bentuk paradoks-paradoks. Ada yang bilang dalam bentuk dikotomi, atau ada yang bahkan bilang dalam bentuk antinomi. Misalnya begini, Zeno menyatakan bahwa realitas ini adalah besar dan kecil. Realitas ini adalah serupa dan tidak serupa. Kemudian infinite dan finite, terbatas dan tidak terbatas, dan seterusnya. Antinomi-antinomi ini bisa kita terima misalnya dengan gambaran begini ya. Misalnya serupa dan tidak serupa. Segala sesuatu sebagaimana sesuatu itu pada dirinya, maka ia tidak serupa. Ada buku berbeda dengan pulpen, pulpen berbeda dengan tas, tas berbeda dengan kursi, dan seterusnya. Tetapi bahwa buku, pulpen, tas, dan kursi itu ada sebagai sesuatu yang ada, maka ia serupa pada tataran ada. Atau misalnya yang terbatas dan yang tidak terbatas. Jika yang ada ini banyak, maka yang banyak sebagaimana dirinya tidak akan berlebih dan tidak akan berkurang. Artinya ia terbatas. Tetapi yang banyak ini juga tidak terbatas, karena di antara yang banyak selalu ada sesuatu yang lain yang itu tidak terbatas. Di situ paradoksnya. Atau yang lain lagi misalnya antara besar dan kecil. Jika realitas ini adalah isinya besar dan kecil, maka yang besar akan terus membesar hingga tidak terbatas dengan besarannya. Yang kecil akan terus mengecil tetapi terbatas, karena yang kecil ini akan terus mengecil dan tidak memiliki besaran. Bagi Zeno, sesuatu yang tidak memiliki besaran maka ia tidak eksis. Artinya, sesuatu yang tidak eksis, yang tidak memiliki besaran, apabila ditambahkan kepada sesuatu yang lain, maka tidak membuat sesuatu yang lain itu bertambah besarannya. Jadi di sini Zeno hanya meyakini bahwa realitas itu utuh, realitas itu penuh. Jadi berbagai antinomi yang dinyatakan oleh Zeno ini dalam rangka menolak tiga hal. Yang pertama adalah menolak ruang kosong, menolak pluralitas, dan menolak gerak. Jadi ruang kosong itu tidak ada, karena ruang kosong ini memungkinkan adanya gerak. Dan kalau ada gerak berarti ada perubahan. Kalau ada perubahan ada pluralitas. Dan ini bertentangan dengan pandangannya Parmenides. Sementara Parmenides ingin dibela oleh Zeno, maka ruang kosong menjadi tidak ada. Argumennya bagaimana? Ruang kosong jika ada dan sesuatu menempati ruang kosong, maka ruang kosong itu juga sesuatu. Artinya ruang kosong membutuhkan ruang kosong lain, dan ruang kosong lain ini membutuhkan ruang kosong lain terus hingga tidak terbatas. Ini suatu paradoks menurut saya. Kemudian tentang pluralitas.
yang kita sebut sebagai pluralitas itu sebetulnya adalah paradoks menurut Zeno. Pluralitas sebagai yang pluralitas itu sebetulnya tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Artinya pluralitas itu adalah terbatas, penuh. Tetapi pada saat yang sama pluralitas itu juga menyarankan adanya sesuatu yang terus beragam, namanya saja plural. Ini adalah suatu paradoks menurut Zeno yang membuat kita tidak bisa menyatakan bahwa realitas ini adalah plural. Yang ketiga adalah Zeno menolak adanya gerak. Ada 4 paradoks yang digunakan oleh Zeno untuk mematahkan argumen adanya gerak. Yang pertama adalah menurut Zeno ketika satu hal bergerak dari satu titik ke titik yang lain, maka saat melalui jarak tempuh yang ingin dituju dari titik A ke titik B misalnya, itu pastilah melalui setengah dari jarak yang ada. Kemudian setelah mencapai setengah, sisanya akan ditempuh lagi setengahnya lagi, sisanya ditempuh lagi setengahnya lagi, terus setengah-setengah sampai tidak terbatas. Dengan demikian A tidak akan pernah sampai kepada B. Maka kalau gerak itu adalah perpindahan dari A ke B, dari satu titik ke titik yang lain, sementara secara teoretik A ini tidak pernah sampai kepada B, maka berarti tidak ada gerak. Kemudian yang kedua yang sangat terkenal adalah Achilles dan kura-kura. Achilles ini adalah pelari yang sangat terkenal di Yunani, dan kura-kura kita tahu berjalan sangat lambat. Bagi Zeno, Achilles tidak akan pernah mampu mengalahkan kura-kura dalam sebuah lomba lari. Mengapa demikian? Karena untuk mengalahkan kura-kura, Achilles harus melalui atau sampai kepada start di mana kura-kura juga berlari. Maka sebelum Zeno sampai kepada start, ke satu titik di mana kura-kura berada untuk memulai startnya juga, Achilles tidak akan pernah sampai kepada start tadi. Karena itu, gerak Achilles kepada start kura-kura ini selalu menyisakan jarak. Dan sebelum Achilles ini sampai kepada titiknya kura-kura, kura-kura sudah pindah duluan. Maka dengan demikian Achilles tidak akan pernah mampu mengalahkan kura-kura. Kemudian paradoks yang ketiga adalah paradoks anak panah. Menurut Zeno, anak panah yang ditembakkan itu tidak akan pernah mencapai sasaran yang dituju. Hal ini karena itu tadi selalu ada jarak dalam suatu gerak. Hal lain dari paradoks ini bisa kita telusuri adalah bahwa anak panah tadi sebetulnya tidak bergerak, melainkan diam. Jadi katakanlah rentang jarak dari titik A ke titik B yang dilalui oleh anak panah itu kita bagi-bagi dalam waktu masa kini, masa kini, masa kini, masa kini misalnya, maka sebetulnya anak panah ini diam pada setiap titik masa kini itu. Diam. Jadi sebetulnya anak panah itu tidak pernah bergerak, tapi diam. Katakanlah diam sepersekian detik misalnya, seperseribu detik katakanlah begitu. Diam. Jadi dengan demikian tidak bergerak menurut saya. Ini paradoksnya. Kemudian yang keempat adalah stadion. Orang yang lari di stadion tidak pernah sampai kepada garis finish. Ya, karena itu tadi untuk sampai kepada garis finish seorang pelari harus melalui separuh dari jarak tempuh yang dimana seorang pelari itu berlari. Kemudian sisanya masih ada lagi separuh terus sampai dia tidak sampai kepada garis finish karena selalu ada jarak itu tadi. Inilah beberapa pandangan Zeno yang dikemas dalam bentuk antinomi atau paradoks atau dikotomi untuk menguatkan bahwa yang ada itu adalah ada seada-adanya, yang ada itu adalah utuh, tidak ada ruang kosong dan tidak ada gerak. Menurut Bertrand Russell, pandangan Zeno ini sangat mempengaruhi kajian matematika di abad modern, terutama kajiannya Jos Cantor. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan filsafat Zeno. Barangkali kita bisa diskusikan lebih jauh di dalam kolom komentar.